ini fokusnya? Fokusnya itu kita mau di sektor apa gitu. Oke, sesuai dengan tema RKPD kita ya di tahun kedua RPJMD Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kita temanya adalah modernisasi dan di sektor agrobisnis dan transformasi di wisata. Ada dua karena isu kita di RPJM adalah agrobisnis dan pariwisata. Modernisasi itu apa sih? Jadi begini, yang pertama kita selaraskan dengan cita program cita Pak Prabowo ya, yang profesional di mana hilirisasi menjadi salah satunya. Contohnya adalah mungkin selama ini kita hanya menjual barang dalam bentuk baku, tapi kita coba olah menjadi barang yang punya nilai lebih. Oke. Substansinya di situ. Pengolahan jadi tidak hanya menjual bahan produk jadinya, tapi juga diolah bisa menjadi lebih punya nilai yang lebih punya value lagi. Kalau turunannya nanti terkait dengan modernisasi ini apa saja berarti? Jadi munculnya tentunya ada industri rumah tangga yang tumbuh ya. Saya ambil contoh misalnya ambil contoh yang sederhana lah ya. Ada seorang petani yang mungkin dia panennya adalah ubi rambat ya. Tapi ada grid-gridnya. Nah, ketika yang diambil ada grid satu, kalau grid di bawahnya tidak laku, lah grid yang di bawahnya ini yang diolah menjadi barang yang lain. Misalnya jadi grid juga punya di situlah entry point-nya sebenarnya. Jadi pertanian kita sudah mengarah ke pengolahan di situ. Tapi kalau secara tahap itu nanti setelah kick off ini apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam? Jadi pasca ini kan kick off pertama kita akan menjaring permasalahan usulan dari 15 kecamatan yang akan nanti kita masukkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Jadi begini, RKPD itu yang pertama adalah instrumen operasional dari RPJMD. RPJMD 5 tahunan, RKPD tahunan. Sehingga jadi lebih terarah nanti tahun ini ngapain. Kemudian RKPD juga adalah yang kedua adalah penyelarasan antara program pemerintah pusat dengan kabupaten. Tadi disampaikan Bupati dengan cita-citanya Pak Presiden, kemudian dengan RPJMD-nya provinsi, plus yang punya kita yang ketiga RKPD juga adalah menampung aspirasi masyarakat mulai musyawarah tadi. Nah, yang keempat terkait dengan dasar. Jadi program-program yang masuk RKPD ini menjadi dasar legal untuk dianggarkan di dalam APBD. Ya, jadi RKPD-nya masuk, maka hanya yang di dalam RKPD yang nanti bisa terdanai di dalam APBD tahun 2027. Itu prinsip-prinsipnya. Kalau persentase misalnya suara yang nanti bisa diakumulasi dari masyarakat kemudian dari pemerintah sendiri itu berapa persen sih Pak? Yang pertama tentunya hasil musrenbang hari ini semua terlengkapi dalam sistem informasi pemerintah daerah ya SIPD secara sistem bukan lagi manual ya. Jadi hari ini seluruh desa kelurahan sudah kita buka sistem SIPD-nya. Mereka akan mengusulkan usulan yang sifatnya kewenangan kabupaten, karena kalau yang kewenangan desa sudah terdanai lewat APBD masing-masing. Jadi yang diusulkan adalah yang urusannya kabupaten, seperti jalan antar desa dalam satu kecamatan, kemudian mungkin sekolah SD, SMP, bahkan SMA yang bisa kita usulkan ke provinsi. Lalu berapa usulan yang akan diusulkan, desa akan kita minta usulan masing-masing satu usulan yang akan nanti diprioritaskan dari arahan Pak Bupati di tingkat kecamatan menjadi 3 usulan. 3 usulan masing-masing kecamatan akan dibawa ke musrenbang kabupaten yang nanti akan diprioritaskan juga menjadi ya itu tadi program-program itu kalau masuk di RKPD maka kemungkinan besar selama nanti fiskalnya masuk akan diprioritaskan menjadi yang dilaksanakan di dalam penetapan APBD 2027. Itu alur pikirnya. Sering ada keluhan dari masyarakat bahwa usulan ini ya hanya sebagai formalitas ya. Sampai turunannya nanti itu tidak terrealisasi meski sudah masuk di skala prioritas tingkat desa dan kecamatan Pak Tono. Tadi misalnya kita sudah bagi ya di masing-masing kecamatan itu adalah data di mana berapa kegiatan yang masuk kecamatan di tahun 2006. Tadi disampaikan juga dalam sambutan Bupati secara jelas angka-angkanya. Kemudian kalau terkait usulan saya belum terrealisasi, tadi Pak Bupati sampaikan juga kita kan bicara priority ya. Kita bicara prioritas. Nah, kembali ke tadi tema tadi agrobisnis dan pariwisata, maka tentunya
jalan yang nanti akan dibangun yang akan kita dorong ke arah dua hal tadi, yang membuka sektor agrobisnis dan yang membuka sektor pariwisata. Jadi kaitannya dengan menekan angka kemiskinan ini tadi. Nah, terkait dengan angka kemiskinan, sekali lagi kita menyusun program ada yang langsung dan tidak langsung toh. Langsung itu artinya kan ketika kita berhadapan dengan warga miskin kita yang desil 1 desil 2, desil 1 desil 2 itu adalah warga yang hanya memang harus dibantu Pak, tidak bisa diberdayakan lagi, gitu. Memang harus dibantu. Itu kita bedakan program itu. Tadi kayak Pak Bupati memang tidak lagi huni, tapi kalau yang desil 3 sampai 5 di atasnya tentunya dengan adanya perbaikan sektor pariwisata, mereka bisa kerja, mereka punya pendapatan, otomatis nanti kesejahteraannya meningkat. Jadi program yang dibuat pun disesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Kalau desil 1, desil 2 kita tidak bisa kasih pemberdayaan Pak, karena mereka posisinya memang kondisinya memang harus dibantu, tidak bisa lagi diberdayakan untuk lebih bisa produktif. Berapa sih desil 1 dan 2 sekarang kita? Desil 1 dan 2 kita masih cukup banyak ya. Ya. Kita di angka 13 tadi Pak Bupati, harapan kita sih di dalam target RPJM kita bisa turun nanti kemiskinan di tahun depan. Seperti itu. Dengan intervensi program-program tersebut. Kan rilisnya kan nanti akan muncul dari BPS yang hari ini sedang dilaksanakan sensus ya. Nanti akan keluar. Jadi kita bekerja yang nilai kan bukan orang lain, bukan kita sendiri. Jadi nanti akan keluar rilisnya nanti dari BPS. Jadi teman-teman, itu angka yang ngeluarin siapa? Lah yang memang kerja kerjanya kita, kabupaten, nyusun program, nyusun kegiatan, baru nanti rapotnya akan kelihatan dari angka hasil dari teman-teman BPS. Tapi ini terkait dengan efisiensi yang selalu digaungkan, ini akan memberikan dampak pada proses perencanaan ini atau tidak? So, pasti, karena ruang usaha kita menjadi terbatas. Analogi sederhananya begini, ya contoh hari ini yang paling nyata ya, apa yang nggak ada hari ini coba lihat teman-teman, nggak ada makan. Hari ini nggak ada makan. Jumlahnya yang diundang semakin sedikit. Ya, jumlah semakin sedikit itu contoh efisiensi. Lalu itu salah satu contoh dengan adanya efisiensi. Nah, cuman strategi efisiensi kita apa sih program yang akan kita terpaksa hilangkan, karena prinsipnya ketika menghadapi turunnya transfer ke daerah, yang bisa kita lakukan hanya dua hal Pak, melakukan efisiensi belanja atau menaikkan pendapatan asli daerah. Nah, hari ini kita melakukan keduanya, efisiensi kegiatan. Contohnya Anda lihat sendiri tadi, udah nggak ada makan. Lalu kenapa sih yang dihilangkan makan? Karena yang itu operasionalnya ASN. Kita mengamankan yang langsung ke masyarakat. Nah, tapi kalau besok-besok teman-teman hadir di Muslimbang Kecamatan, pasti ada makan. Kenapa? Karena yang jadi sasaran masyarakatnya. Tapi kalau perangkat daerahnya udahlah, kalau perangkat daerahnya kita ngirit nggak usah makan. Tapi besok kalau Muslimbang di Kecamatan, pasti ada makan. Karena objeknya adalah masyarakat. Itu contoh kecil bagaimana efisiensi kita lihat tidak pukul rata sama, tapi lihat betul konteksnya seperti itu. Sehingga program-program yang ke masyarakat kita tidak lakukan efisiensi, tapi justru yang kita lakukan efisiensi adalah belanja operasi, belanja rutin yang ada di perangkat daerah. Contohnya hari ini tadi yang teman-teman lihat. Kalau tadi kemiskinan turun itu kan angkanya 3% ya Pak, turunnya. Nah, itu 15 ke 2. Nah, itu angkanya berapa Pak? 13, sekian. Kalau hari ini jumlahnya itu berapa Pak? Jumlahnya ada di data saya. Kalau itu angka itu yang mengeluarkan statistik, gitu loh. Ya. Jadi teman-teman bisa rilis, bisa buka di website saya, itu ada tuh secara detail seperti itu. Tapi prinsip begini, program kegiatan yang itu kan semua pemerintah daerah itu hasilnya yang akan mengukur BPS. Nah gitu loh. Jadi bukan kita yang keluarkan angka, kita nggak ngitung sendiri. Jadi ini betul-betul fine. Apakah program kegiatan yang disusun di dalam RKPD, di dalam Renjang bisa berdampak nggak pada penurunan kemiskinan? Nah, di situ asiknya bekerjanya gitu loh. Jadi rapotnya nanti yang akan menilai dari BPS nanti seperti apa. Disinggung soal efisiensi dan KAD di perencanaan meningkatkan KAD sendiri. Tentunya untuk peningkatan PAD yang pertama kita akan melihat beberapa sektor yang masih memungkinkan untuk kita dorong ya. Contoh misalnya yang akan dilakukan tahun ini terkait dengan penyesuaian terkait dengan misalnya terkait dengan pajak bumi dan bangunan, bukan NJOP-nya, tetapi misalnya saya punya tanah
Dulu pajaknya hanya tanah, contoh sekarang saya udah bangun ada rumahnya. Nah, itu kan harus ada kenaikan. Nah itu loh. Jadi kita tidak menaikkan, rencananya tidak menaikkan keseluruhan, tetapi ketika terjadi perubahan bangunan yang tadinya tanah jadi bangunan, tentunya kan pajaknya kan tidak sama. Nah itu yang akan kita selaraskan. Nah itu kan ada hal-hal seperti itu yang bisa kita dorong. Itu contoh. Kalau peringkat kita itu di bawah kabupaten mana sekarang posisi saat ini? Kita di bawah kita itu ada Brebes dan Kebumen kalau tidak salah. Brebes dan Kebumen. Iya, di bawah kita. Kita nomor 3 toh dari bawah. Untuk mengejar satu peringkat lagi, kita harus menurunkan angka kemiskinan itu sampai berapa persen berarti Pak? Ya, yang jelas tadi dosen Pak Bupati minimal kan, di atas Banjar itu ya, yang jelas setiap kabupaten kota kan sama, kerja keras. Ya toh, semua kerja keras. Targetnya nggak kayak gitu, targetnya palingnya kita bisa di bawah angka Jateng atau di bawah angka nasional. Seperti itu. Oh, untuk bisa mengejar target di bawah Jateng cukup jauh ini dengan Jateng Pak Tono. Tapi kita sendiri tahun ini luar biasa ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita penurunan 2 JIK itu tertinggi loh penurunannya. Se-Jawa Tengah. Iya. Di tahun 2025 kemarin. Iya, kita turunnya tertinggi. Artinya program kegiatan yang dibangun, yang disampaikan Pak Bupati tadi, kolaborasi dari berbagai stakeholder, tidak hanya dari tidak hanya dari perangkat daerah yang bersumber dari APBD, justru itu juga akan sangat membantu selain konteks pertumbuhan ekonomi lokal yang juga meningkat seperti itu. Oke, siap. Angka kemiskinan sekarang itu seperti apa sih Pak? Masuknya hitungannya menarik BPS harus tahu sendiri nanti ukurannya. Tapi yang jelas mereka melakukan survei dan nanti akan keluar rilisnya. Setiap tahun mereka melakukan survei.